Yusuf Fadilah, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan yang singkat ini, menyampaikan sedikit pengingat bagi diri saya pribadi, bersama-sama dengan para jemaah sekalian, mengenai pentingnya ukhuwah dan menjaga persaudaraan dan kesatuan di tengah masyarakat Indonesia. Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib dan salat tarawih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang ini. Tentunya untuk berkeluarga. Oke, tadi kita masa muda sebelum masa tua sudah, sehat sebelum sakit, lalu wa faraghuka qabla syughlik wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Shadaqallahul adzim. Pertama-tama dan yang paling utama, jamaah salat tarawih pada malam hari ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, mulai dari petang kita disuruh untuk menahan lapar dan minum, namun tanpa kita sadari sebenarnya itu ialah cara Allah sayang kepada kita semua. Allah ingin kita beribadah puasa karena hakikatnya pada bulan Ramadan ini bulan yang penuh melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada bulan suci Ramadan. Merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk lebih meningkat. Adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh keberkahan. Bulan ini disebut juga bulan Syahrun Mubarak. Hal ini adalah berdasarkan pada dalil hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sungguh Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, dan kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk datang ke tempat ini untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan sholat isya dalam keadaan sehat walafiat. Tanpa kehadiran dan kasih sayang dari Allah, tak mungkin kita dapat melaksanakan ini sendiri. Kedua kalinya, tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita termasuk salah satu golongan kaum yang taat dan berhak mendapatkan syafaat beliau nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah, sering hari kita menemui sebuah fenomena di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ihsanihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat ini sekaligus dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutus yang berjudul Ramadan dan Pilihan Kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa.
bulan di mana pahala dilipat gandakan, bulan di mana doa lebih mudah dikabulkan, bulan di mana pintu ampunan dibuka seluas-luasnya. Namun, Ramadan juga adalah bulan pilihan, karena di bulan ini kita semua dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang ada di Madinah Islam. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhlas adalah fondasi utama dalam setiap amal ibadah kita. Secara sederhana, ikhlas berarti melakukan segala kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengharap pujian atau imbalan dari manusia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan orang yang mendapatkan sesuatu dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi, namun mereka melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Jemaah yang dirahmati Allah, mengapa ikhlas begitu penting? Karena tanpa keikhlasan, amal sebesar apapun tidak akan bernilai di sisi Allah SWT, dan justru bila menimbulkan penyakit dia ingin dilihat orang atau ingin didengar orang lain. Mari kita periksa niat kita kembali, apakah kita beribadah untuk Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap manusia pasti memiliki panutan dalam hidupnya. Jika tidak meniru yang baik, pasti meniru yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menjalankan sholat isya dan juga sholat tarawih pada malam hari ini. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat muslim semuanya. Hadirin sekalian, jika kita melihat fenomena pada masa ini adalah banyak sekali pemuda dan pemudi kita yang mengalami depresi, tekanan, frustasi, sehingga tidak bisa melanjutkan hidupnya, tidak mampu untuk mencari solusi terbaik dalam hidupnya, tidak mampu untuk mencapai tujuan-tujuannya. Jika kita melihat, salah satu penyebabnya adalah karena tidak memiliki panutan dalam hidupnya, tidak memiliki figur tokoh untuk menjadi inspirasi bagaimana menjalankan hidup yang terbaik, bagaimana menemukan solusi terbaik atas segala permasalahan, bagaimana cara mencapai tujuan-tujuan, mencapai cita-citanya. Padahal dalam Islam banyak sekali tokoh yang sangat pantas dijadikan panutan dalam hidup ini. Salah satu contohnya adalah Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah gelar bagi penakluk Konstantinopel. Konstantinopel adalah salah satu kota yang paling indah pada masanya. Kota ini dipenuhi dengan lantainya dipenuhi dengan batu porfiri, dinding-dindingnya dipenuhi dengan batu marmer. Kota Konstantinopel pada masa sekarang disebut dengan Istanbul. Ini adalah kisah tentang peperangan antara umat Muslim dan juga umat Kristen. Konstantinopel, kota yang seluruh kotanya dipenuhi dengan tembok, pada bagian laut dibentangkan rantai untuk pelabuhannya. Kisah ini bermula ketika Muhammad Al-Fatih berusia 8 tahun. Kita bisa sebut Muhammad kecil. Tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan tak lupa juga saya mengucap banyak terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk kultum pada malam hari ini. Kultum saya malam ini akan saya beri judul tentang Idul Fitri dan maknanya. Alhamdulillah, tak terasa kita telah berada di penghujung Ramadan. Sebentar lagi kita akan kembali berpisah dengan bulan penuh berkah ini dan merayakan kemenangan di hari Idul Fitri. Bagi kita umat Islam, Idul Fitri adalah hari yang sangat istimewa sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah bersabda, "Kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan bermain. Sesungguhnya Allah telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha." Hadirin sekalian, Idul Fitri bukan sekedar hari kemenangan setelah menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, tapi juga hari di mana kita kembali kepada fitrah, yakni kesucian dan kebersihan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang berpuasa dan beribadah sungguh-sungguh selama Ramadan, maka ia seperti bayi yang terlahir kembali di hari Idul Fitri. Dosa-dosanya telah terhapus dan ia bagaikan kain putih yang bersih. Mari kita pahami bahwa Idul Fitri adalah hari yang penuh makna. Idul Fitri adalah momentum untuk refleksi diri sekaligus mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Setelah sebulan penuh kita berlatih menahan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama, Idul Fitri menjadi hari di mana kita merayakan keberhasilan ibadah tersebut dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tak bosannya marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan nikmat yang luar biasa, dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Hingga saat ini, di saat hampir habis di bulan suci Ramadan, ini sebuah nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita. Dan yang kedua, tak lupa sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menuntun umat manusia dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam. Inna utainakal kawsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar amma ba'd. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Isya dan salat tarawih terakhir nih. Kalau misalkan kita hitung dari gerhana bulan kemarin, 14 hari setelahnya itu adalah hari ini. Dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya kita tuntas ya melaksanakan sholat tarawih. Tinggal besok puasa terakhir. Besok malam masih besok sore tanggal berapa sih? 18 ya? Berarti besok tanggal 19. Tanggal 19 sore hari jam 5.46 kalau nggak salah. Itu sudah masuk waktu Syawal. Udah masuk bulan Syawal. Oke. Jadi perlu kita ketahui karena masih ada kisaran satu harian kita
jangan lupa kewajiban kita, yaitu rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Mungkin bagi kita yang belum melaksanakan zakat fitrah 2,75 kilo. Hitungannya kalau misalkan dihitung akurat itu 2,75. Cuman karena beras di kita itu dihitungnya menggunakan literan, jadi kalau dihitung liter biasanya menjadi 2,5 liter. Itu jangan sampai kita lupakan karena itu adalah rukun Islam. Banyak hal wajib di dalam Islam, banyak hal yang ditekankan dalam Al-Quran, tetapi yang rukun Islam hanya 5. Dan yang keempat ini zakat adalah salah satunya. Jadi Bapak Ibu, tolong untuk yang belum melaksanakan zakat, belum membayar zakat, saya ingatkan semoga kita bisa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok adalah 1 Syawal. Hari ini hari Ramadan ya. Mungkin saya sebagai perwakilan dari kakak-kakak atau teman-teman dari muda yang pernah membawakan materi pada malam hari ini atau sebelum-sebelumnya. Saya yang terakhir, saya mengucapkan mewakili juga untuk meminta maaf karena besok Ramadan. Saya minta maaf kalau misalkan ada salah ucap atau salah kata. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila mungkin menyinggung. Ada penyampaian dari kami semua, ada yang menyinggung, tolong dimaafkan. Mungkin Bapak Ibu, semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun depan, amin. Dan kita bisa melaksanakan sholat Id tahun depan dalam keadaan jauh walafiat, amin. Ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.